Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, saudara Alwas Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semuanya selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Video kali ini adalah tentang larangan kepada kaum homoseksual yang sangat ditentang oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana Islam melarang zina dan segala amalan yang mengarah padanya, Islam juga melarang penyaluran goriza atau seksual yang tidak wajar seperti homoseksual. Praktek homoseksual dalam Islam dikenal dengan sebutan liwat. Baik gay maupun lesbian termasuk dalam kategori liwat. Tak ada perbedaan antara keduanya, namun Imam Mawardi dalam Al-Hawi Al-Kabir membedakan apakah liwat hanya untuk kaum gay sedangkan lesbian disebut sihak. Syekh Yusuf Qaradawi dalam bukunya Fatawa Qaradawi mengklaim bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan fitrah manusia, mengotori jiwa, menghancurkan kejantanan, dan merampas hak-hak perempuan. Meluasnya kekotoran ini di masyarakat berarti keberadaan masyarakat menjadi rusak dan masyarakat menjadi budak kekotoran dan melupakan etika, segala kebaikan dan perasaan. Cukuplah Qaradawi mengingat apa yang dikatakan Al-Quran tentang sejarah kaum Nabi Lut yang terperosok dalam kejahatan ini. Mereka meninggalkan istri-istrinya yang baik dan halal khusus untuk mengejar syahwatnya yang haram. Oleh karena itu, Nabi Lut berbicara kepada mereka, "Apakah patut kamu datangi orang-orang laki-laki dan kamu tinggalkan istri-istri kamu yang justru dijadikan oleh Tuhanmu untuk kamu? Bahkan kamu adalah kaum melewati batas." Quran Surat Al-Shura ayat 165-66. Menurut Al-Qaradawi, Al-Quran menentang mereka melalui bahasa Lut, menganggap mereka memusuhi, bodoh, berlebihan, korup, dan berdosa. Salah satu keanehan yang menunjukkan rusaknya karakternya, kehilangan kesadaran, runtuhnya martabatnya, dan rusaknya perasaannya, yaitu sikapnya terhadap tamu Nabi Lut. Pada dasarnya mereka adalah malaikat yang membawa azab yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa manusia untuk menguji dan mencatat sikap mereka. Al-Quran mengisahkan peristiwa itu sebagai berikut. "Dan tatkala utusan-utusan kami datang kepada Nabi Lut, mereka merasa tidak senang dan sempit dada terhadap mereka itu. Dan ia berkata, ini satu hari yang payah, dan datanglah kaumnya kepadanya dengan cepat-cepat, sedang mereka sudah biasa mengerjakan kejahatan. Maka ia berkata, hai kaumku, anak-anak perempuanku ini lebih bersih buat kamu. Oleh karena itu takutlah kepada Allah dan jangan kamu menyusahkan aku terhadap tamuku ini. Tidakkah ada di antara kamu ini orang yang sangat cerdik?" Quran Surat Hud 77-78. Mereka kemudian menjawab, "Sungguh engkau sudah tahu bahwa kami sama sekali tidak ada keinginan terhadap anak-anak perempuanmu, dan kamu tahu apa yang kami maksud." Lut kemudian menjawab, "Alangkah baiknya kalau saya mempunyai kekuatan, atau saya bisa berlindung kepada satu tiang yang kuat." Para utusan itu kemudian berkata, "Hai Lut, sesungguhnya kami ini adalah utusan Tuhanmu, mereka tidak akan bisa sampai kepadamu." Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jelas menyebutkan bahwa homoseksual adalah perbuatan keji. Bukan hanya tercela, tetapi tindakan tercela yang belum pernah dilakukan orang sebelumnya. Orang yang melakukan perbuatan ini disebut juga pelanggar. Sangat jelas dari hadis bahwa perbuatan homoseksual dilarang. Nabi Muhammad SAW menggambarkan orang-orang yang melakukan hubungan sedemikian rupa sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menolak untuk memandang mereka. Hadis riwayat Tirmizi dan Nasa'i. Perbuatan homoseksual juga patut mendapat murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat siapa saja yang melakukan perbuatan kaum Lut." Dan dia mengulangi ucapan ini 3 kali. Hadis riwayat Nasa'i. Al-Qaradawi menjelaskan bahwa para ahli fikih memiliki pendapat yang berbeda tentang menghukum orang yang zalim. Haruskah itu dihukum sebagai perzinahan atau haruskah kedua belah pihak dibunuh? Dan jika mereka dibunuh, dengan apa mereka dibunuh? Apakah dengan pedang atau dibakar? Atau dijatuhkan dari tembok tinggi?
Keparahan ini yang terkadang terkesan keras hanya dimaksudkan untuk membersihkan umat Islam dari dosa-dosa berbahaya dan rusak yang hanya menyebabkan kehancuran dan kekacauan. Al-Quran dan hadis dengan jelas dan tegas melarang perbuatan homoseksual. Oleh karena itu, konsensus para peneliti tentang larangan liwat juga menjadi dasar yang kuat. Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni menyatakan, penentuan praktik homoseksual yang haram adalah kesepakatan para ulama berdasarkan nas, Al-Quran dan hadis. Imam Al-Mawardi membenarkan pendapat Ibnu Qudamah dengan pendapat yang sangat mirip. Jika landasan hukum ulama ketiga Islam melarang perbuatan homoseksual secara umum, maka tidak ada celah untuk perbuatan liwat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.